Selanjutnya, saya akan menjelaskan peta konsep pada kasus pasien ini. Peta konsep ini dimulai dari etiologi nyeri punggung yang bermacam-macam. Yang paling banyak adalah penyebabnya dari sistem neuromuskuloskeletal. Di samping itu, nyeri punggung atau low back pain dapat merupakan nyeri rujukan dari gangguan sistem gastrointestinal, sistem genitourinaria atau sistem kardiovaskuler, proses infeksi, neoplasma, dan inflasi darah panggul dapat juga menimbulkan low back pain. Untuk penyebab sistem neuromuskuloskeletal dapat diakibatkan beberapa faktor, ialah otot, diskus intervertebralis, sendi avofizial anterior sacroiliaca, kompresi saraf, patoradix, metabolisme dan psikogenik, dan serta juga umur. Nyeri punggung atau low back pain dapat disebabkan oleh berbagai kelainan yang terjadi pada tulang belakang, otot, diskus intervertebralis, sendi maupun struktur lain yang menyokong tulang belakang. Kelainan tersebut antara lain kelainan kongenital atau kelainan perkembangan seperti spondylosis dan spondylolistesis, kyphoscoliosis, spina bifida, gangguan kontraspinalis, trauma minor seperti regangan, cedera wisplas, fraktur seperti traumatik misalnya jatuh, atau traumatik misalnya osteoporosis, infiltrasi neoplastik, steroid eksogen, hernia diskus intervertebralis, degeneratif kompleks diskus misalnya osteofit, gangguan diskus internal, stenosis spinalis dengan kardioklasia neurogenik, gangguan sendi vertebra, gangguan sendi atlantoaksial misalnya artritis rheumatoid, artritis spondylosis seperti atrofi faset atau sacroiliaca, autoimun misalnya ankylosing spondylitis, sindrom Reiter. Untuk yang neoplasmanya seperti metastasisi hematologik, tumor tulang primer, infeksi inflamasi seperti osteomyelitis vertebra, abses epidural, sepsis diskus, meningitis arachnoid, dan selanjutnya metabolik osteoporosis, hiperparatiroid. Selanjutnya kita harus memahami anatomi dari os vertebra dan os pelvis. Os vertebra terdiri dari os vertebra cervical 7 ruas tulang, os vertebra thorax 12 ruas, os lumbal sejumlah 5 ruas, os sacrum 5 ruas, dan sosik 1 ruas. Di antara setiap 2 ruas tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan. Selanjutnya untuk dinding pelvis dibentuk oleh tulang, ligamen, otot, fasia, tulang dan di mana tulang pelvis terdiri dari os sacrum, os coccygeus, tulang pinggul kanan dan kiri, iliak bagian posterior berartikulasi dengan sakrum untuk membentuk sendi sakroiliak. Untuk selanjutnya, sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Secara total, manusia memiliki sekitar 250 sampai dengan 350 sendi di seluruh tubuh. 3 kelompok besar sendi adalah fibrous, cartilaginous, dan synovial. Untuk struktur anatomi dan seluler tulang memiliki kemampuan bergenerasi dan memperbaiki diri. Tulang melindungi organ vital, menyediakan lingkungan yang sesuai untuk sumsum pembentukan sel darah dan penyimpanan lemak, bertindak sebagai tempat untuk homeostasis kalsium, homeostasis dari kalsium, faktor pertumbuhan, dan sitokinin. Komponen seluler pada tulang terdiri dari osteogenik, osteoblast, osteoklas, osteosit, dan elemen hematopoietik dari sumsum tulang. Periosteum mengandung pembuluh darah, serat saraf, osteoblast, dan osteoklas. Periosteum juga melindungi, menutrisi, dan membantu proses pembentukan tulang. Periosteum memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan patah tulang. Endosteum merupakan struktur membran yang meliputi permukaan dalam tulang kortikal dan cancellous dan pembuluh darah kanal pada tulang. Selanjutnya, proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau disebut juga tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Osteogenesis merupakan proses pembentukan tulang baru dengan sel yang disebut osteoblast. Sel ini dan matriks tulang merupakan 2 komplemen krusial yang terlibat dalam pembentukan tulang. 3 langkah dalam osteogenesis yaitu sintesis dari matriks organik ekstraseluler osteosit, 2 matriks mineralisasi memulai pembentukan tulang, dan ketiga remodeling tulang dan proses resorpsi
dan reformasi. Untuk penyembuhan patah tulang merupakan proses yang luar biasa, dikarenakan tidak seperti pada penyembuhan jaringan lunak di mana pada penyembuhannya menimbulkan skar. Hasil dari penyembuhan patah tulang dapat secara sempurna mengembalikan fungsinya seperti semula. Secara umum penyembuhan tulang akan sempurna sekitar 6 sampai dengan 8 minggu setelah cedera pertama. Penyembuhan fraktur bertujuan untuk mengembalikan sifat mekanik dan fisik dari jaringan tersebut kembali seperti semula. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik dan lokal. Penyembuhannya terjadi dalam 3 tahap yang berbeda namun saling tumpang tindih. Yang pertama tahap awal atau inflamasi, kedua tahap perbaikan, dan ketiga tahap remodeling. Selanjutnya bagaimana gambaran radiografi vertebra dan tulang pelvis. Pemeriksaan radiografi vertebra meliputi pemeriksaan radiografi servikal, torakal, lumbal, lumbosakral, serta sakrum dan koksigis. Di sekitar tulang pelvis ada nervus atau persyarapan, di mana saraf pelvis melakukan fungsi sadar dan tidak sadar. Saraf parasimpatis mengontrol pembukaan dan penutupan sphincter, mengatur penggosongan kandung kemih, mempengaruhi fungsi seksual seperti mencapai dan mempertahankan ereksi, dan mempengaruhi motilitas usus. Sepertiga distal kolon transversum menerima persarapan parasimpatis dari saraf supranik panggul. Serabut parasimpatis juga bertanggung jawab untuk mentransmisikan sensasi nyeri. Selanjutnya yang terpenting memahami apa itu osteoporosis, di mana osteoporosis itu terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru dan resorpsi tulang tua. Ada 2 jenis osteoporosis, yaitu pertama osteoporosis tipe 1 postmenopausal osteoporosis, yaitu osteoporosis yang terjadi pada wanita dengan kadar estrogen yang rendah, biasanya pada wanita menopause, perempuan postmenopausal 51 tahun ke atas. Selanjutnya osteoporosis tipe 2 atau osteoporosis senilis, yaitu kondisi pengeroposan tulang yang dikaitkan dengan proses penuaan, pria dan perempuan di atas umur 70 tahun. Terjadi karena kekurangan kalsium dan sel perangsang pembentuk vitamin D3. Untuk yang terakhir ada tipe secondary osteoporosis, pria dan perempuan pada usia berapapun disebabkan penyakit atau obat yang efeknya mempercepat pengeroposan dari tulang. Faktor risiko dari osteoporosis ini antara lain perempuan, usia tua, riwayat keluarga, berat badan yang kurang, tidak haid, dan menopause. Juga sering faktor risikonya dikarenakan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kalsium yang rendah, konsumsi kafein yang berlebihan, tingkat hormon testosteron yang rendah pada pria. Selanjutnya komplikasi osteoporosis seperti patah tulang, dan osteoartritis. Untuk pencegahannya, dengan mengkonsumsi kalsium dan vitamin D sejak dini, beraktivitas dan latihan fisik secara rutin dan teratur, hindari rokok dan kurangi alkohol serta kafein yang berlebihan. Untuk penata laksanaan osteoporosis adalah dengan kombinasi pemberian terapi dan obat, modifikasi gaya hidup, dan olahraga yang teratur. Selanjutnya, setelah memahami apa itu osteoporosis, di mana osteoporosis itu melibatkan kalsium, di mana kalsium itu harus homeostasis sehingga tidak terjadi osteoporosis. Homeostasis kalsium dan fosfat terkait pembentukan matriks tulang, di mana homeostatis kalsium adalah bagaimana cara tubuh mempertahankan konsentrasi kalsium di darah agar tetap dalam jumlah yang normal. Apabila ada peningkatan dari kadar kalsium di dalam darah, maka peningkatan ini akan dideteksi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid selanjutnya akan mensekresikan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini akan dilepas ke dalam darah dan akan bekerja di 2 organ, yaitu ginjal dan tulang. Di ginjal dia akan meningkatkan ekskresi dari kalsium sehingga kadar kalsium di dalam darah akan menurun. Di tulang dia akan menghambat aktivitas osteoklas. Osteoklas ini berfungsi untuk mereabsorpsi kalsium dari tulang, atau dia akan mengikis tulang sehingga kalsium di darah meningkat dan kalsitonin akan menghambat aktivitas ini. Selanjutnya BHP dari kasus ini. Pertama, benefisan, upaya dokter untuk membuat pasien lebih nyaman dengan mencoba mengurangi rasa nyeri yang ada. Selanjutnya memberikan pengobatan dan terapi terbaik demi kesembuhan pasien. Untuk non-malefisannya, tidak memperburuk kondisi pasien, merujuk pasien ke dokter spesialis, pemberian obat nyeri untuk mengurangi rasa nyeri, menggunakan thoracolumbosacral ortosis untuk menopang tubuh pasien. Selanjutnya untuk autonominya, pasien berusia 60 tahun tentunya bisa membuat keputusan sendiri.
Untuk justisnya, dokter memberikan akses kesehatan untuk semua pasien tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi pasien. Untuk Public Health Orientation Program atau PHOP-nya, pertama, health promotion, edukasi tentang nyeri punggung, bagaimana pencegahannya, faktor risiko apa yang perlu dihindari. Untuk specific protection-nya, mengatur pola makan sesuai umur, mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin, olahraga rutin, dan menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Selanjutnya, early diagnose and prompt treatment. Jika dirasakan nyeri punggung, harus segera ke dokter untuk diari penyebabnya dan selanjutnya diberikan terapi yang tepat. Selanjutnya, untuk disability limitation-nya, jika sudah ditegakkan diagnos, segera ditangani atau diberikan secara terapi untuk secara maksimal. Yang terakhir ada rehabilitation. Rehabilitasi medik bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyembuhan, mengembalikan kemampuan fungsional anggota tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.